Nindya. Saya Karenina. Saya Fadli. Saya Dava Raditya. Saya Muhammad Fahri Al-Rahman. Saya Muhammad Rizal Sifarik. Jadi di sini kami dari kelompok 5 yang ada di GWK bakal memperkenalkan tentang GWK. Selamat menyaksikan. Patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK adalah salah satu bangunan bersejarah Indonesia yang terletak di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Patung ini memiliki makna simbolik dari Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta atau ekosistem, dan juga berakar dari nilai-nilai simbolik dari kisah perjalanan Wisnu menunggang Garuda menuju Amerta, atau kebajikan yang hakiki. Sebelum kita lihat-lihat tentang patung GWK, kita harus mendapatkan tiket. Lalu, tiketnya nanti akan di-scan agar kita bisa masuk dan menjelajah seputar Garuda Wisnu Kencana. Ketinggian patung GWK mencapai 121 meter dengan berat 4.000 ton yang terbuat dari bahan tembaga, baja, dan kuningan. Dengan ketinggian yang melebihi patung Liberty atau 93 meter, membuat patung GWK dapat terlihat dari radius hingga 20 km sehingga dapat dilihat dari Kuta dan Nusa Dua. Patung GWK sendiri adalah patung Dewa Wisnu yang menunggang burung Garuda. Dibangun setinggi 75 meter dengan pondasi 75 meter, sayap burung Garuda yang membentang selebar 66 meter. Dewa Wisnu sedang menunggangi burung Garuda ini dibuat oleh I Nyoman Nuarta dalam waktu hingga 28 tahun. GWK Bali dibuat oleh seorang maestro Bali bernama I Nyoman Nuarta. Ide awal didirikan patung GWK di Bukit Kapur, Unggasan, Bali oleh Nyoman Nuarta sudah ada sejak tahun 80-an. Tetapi ide yang ditawarkan tidak langsung diterima oleh masyarakat, bahkan butuh waktu 8 tahun bagi Nyoman Nuarta hanya untuk memperkenalkan ide tersebut kepada masyarakat. Menurut informasi dari indonesia.go.id, ide pembangunan patung GWK oleh satu Nyoman Nuarta telah muncul sejak tahun 1989. Setahun kemudian, pada 1990, usulan Nyoman Nuarta pun disetujui oleh Presiden Soeharto. Pembangunan berjalan sampai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan 7 tahun kemudian pada 8 Juni 1997. Manfaat didirikannya GWK yang pertama adalah menjadi destinasi wisata baru untuk meningkatkan industri pariwisata. Yang kedua, yaitu menjadi ikon baru bagi Bali, bahkan bagi Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui belum lama ini, GWK menjadi tempat dilaksanakannya welcoming dinner bagi kepala negara G20. Patung raksasa ini memiliki makna yang cukup dalam. Patung ini menggambarkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian, yang sangat selaras dengan tugas yang diemban para pemimpin terhadap dunia dan kemanusiaan. Maka dari itu, GWK terpilih menjadi salah satu arena KTT G20. Dengan begitu, hal tersebut mampu meningkatkan pendapatan devisa negara, merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi. Karena setelah banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keindahan patung tersebut. Nah, untuk tempat ini disebutnya Parahyangan Sumaka Giri, yang merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Hal ini tak lepas dari adanya mata air yang tak pernah kering sepanjang tahun. Masyarakat sekitar meyakini mata air yang terdapat di lokasi Parahyangan Sumaka Giri ini sebagai sumber air suci yang memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan penyakit. Akan tetapi di tempat ini ada larangan yang harus kita patuhi. Yang pertama, wanita yang sedang datang bulan tidak diizinkan memasuki area ini. Dan yang kedua, diwajibkan berbusana sopan saat memasuki area ini. Di dalam pondasi atau lantai ground juga terdapat galeri berisi foto perjalanan patung GWK sejak 1993. Ada juga orang-orang yang terlibat dalam pembuatan dan juga detail-detail patung tersebut seperti bahan yang digunakannya.
Di setiap lantai yang ada di patung GWK akan diisi dengan beragam galeri dan area pertunjukan dari 34 provinsi di Indonesia. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Ungasan, Kabupaten Badung, terus mendorong pelestarian budaya Bali melalui rangkaian kegiatan festival Ogoh-Ogoh GWK sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Para peserta dilarang menggunakan bahan sintetis seperti plastik, styrofoam, spons, dan sejenisnya. Para seniman diharuskan memakai bahan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan dapat terurai secara alami menjadi syarat yang harus dipenuhi peserta lomba. Di GWK sekarang ini lagi ada pertunjukan dari masyarakat Bali. agar bisa mendapatkan tirta amata di swarga loka, agar ibunya bisa bebas dalam mengecek sang surat nama roh yang telah masuk ke neraka. Dewi yang kita dengarkanlah, tujuan adalah tujuan sang Garuda.